Banyak kepala desa yang tidak memiliki konsep jelas kemana dana desa itu akan digunakan. Pada tahun 2021 ini, setidaknya ada 96 desa di Indragiri Hilir yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa. Dengan sangat meyakinkan, saya menyerukan kepada pemuda desa untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik desa. Tinggalkan sejenak game online, lupakan sementara galau dan baper kalian. Karena masa depan desa ada di tangan kalian, para pemuda. Gerakan dan narasi politik pemuda desa benar-benar dibutuhkan saat ini. Berbicara desa, maka kita akan berbicara pada satu fakta tentang dana desa. Perlu diketahui, dana desa yang lahir melalui Undang-Undang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, merupakan perjuangan panjang para penggerak atau aktivis desa. Dalam sejarahnya, pada tahun 2009, penggiat desa mendukung caleg Budiman Sujatmiko dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Cilacap, Banyumas, yang mengusung RUU Desa. Setelah masuk ke Senayan, Budiman menjadi jangkar politik bagi penggiat desa. Misalnya, mempertemukan penggiat desa dengan Komisi 2 secara institusional dan personal. Budiman punya peran memindahkan isu desa dari pinggiran ke pusat kekuasaan di Senayan. Bersyukur sekali kita sebagai masyarakat dengan adanya undang-undang desa dan dana desa ini. Akan tetapi faktanya tidak seindah undang-undangnya. Banyak kepala desa yang tidak memiliki konsep jelas kemana dana desa itu akan digunakan. Padahal jelas berdasarkan undang-undang desa, dana desa bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan ekonomi desa seperti kemiskinan, pengangguran, dan menahan laju urbanisasi, serta pemberdayaan ekonomi desa, pengembangan sumber daya manusia desa, pemerataan pembangunan, dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru. Jadi jelas sekali bahwa dana desa adalah faktor penting untuk stimulus roda pembangunan ekonomi desa. Untuk itu, perlu kita desak dan minta para calon kepala desa untuk memaparkan kemana dana desa itu akan mereka gunakan jika terpilih. Pemuda desa harus berperan dalam pendidikan politik masyarakat desa melalui narasi kritis tentang dana desa tersebut. Karena pembangunan desa akan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat apabila didukung oleh pengalokasian dana desa yang terencana dan terukur. Alokasi dana desa harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan dana desa harus benar-benar berpihak pada persoalan masyarakat desa. Nah, proses pilihan kepala desa ini adalah pintu masuk untuk memperbaiki carut-marut penggunaan dana desa. Jangan sampai yang terpilih nanti hanya mereka yang mencari keuntungan pribadi. Apalagi jika sekedar perpanjang tanganan dari rezim atau partai politik tertentu untuk menancapkan hegemoni politik belaka. Maka tidak ada pilihan lain. Pemuda desa harus ikut berpolitik untuk membantu melakukan pendidikan politik kepada masyarakat desa. Jangan sampai pilkades diwarnai dengan narasi primordialisme atau kesukuan, polarisasi partai politik ataupun politik uang. Pilkades harus jadi momentum konsolidasi untuk kemajuan desa. Karena kemajuan desa adalah kejayaan Indonesia. Saya Bung Fikri. Merdeka. Merdekakan pikiran kita, merdekalah para pemuda.